Oke, sekali lagi saya mohon maaf kita baru bisa ketemu setelah hampir ini minggu kedua ya di bulan Januari. Oke, teman-teman yang ada di sini masih adakah yang melaksanakan perkuliahan? Apakah sudah libur atau masih kuliah? Masih Pak, Michael masih perkuliahan? masih Pak yang di Umpo aja. Oh, yang di Umpu aja. Enggak, teman-teman yang di kampusnya masing-masing maksud saya. Oh, sudah libur Pak. Sudah libur. Sudah input nilai belum ya? Sudah semua Pak kalau dari kampus sendiri. Tuh, berarti nilainya modul belum masuk dong. Itu sih Pak memang yang jadi permasalahannya MBKM ini, pertukaran ini. em, Kita yang kuliah di luar itu kan beda-beda Pak dapat nilainya. Mm-mm. Nah itu memang masih jadi permasalahan sih Pak. Kemarin juga sempat ada yang menanyakan hal itu ke setiap PIC kampusnya sendiri-sendiri itu. Cuma belum ada respon sih Pak. Tapi kayaknya nanti mau coba ngubungin dosen pengampunya Pak. Bagaimana soal ini sih Pak. Iya, Cuma tapi kayaknya tidak dipermasalahkan kayaknya. oke. Iya, masalahnya seperti di kampus kami ini, di Ponorogo ini, startnya paling akhir dibanding dengan kampus-kampus yang lain. Maksudnya, terutama di kampus-kampus negeri ya. Kami startnya itu ada di bulan September baru mulai. Terus kemudian UAS itu ada di akhir Januari ini, akhir sampai awal Februari. Memasukkan nilainya kita ada di awal Februari. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi setiap kampus punya kebijakan masing-masing ya. Oke. Nanti jika teman-teman apa ya istilahnya mempunyai kendala seperti itu, alangkah baiknya teman-teman nanti kontak pribadi dengan saya ya. Artinya Pak, kami membutuhkan ini nih nilai untuk kami konversi ke mata kuliah ini. Nah, nanti teman-teman silahkan buat surat permohonan eh, apa ya istilahnya nanti di modul ini nilainya berapa. Nah, biasanya di beberapa kampus atau kampus masing-masing sudah punya formatnya begitu ya. Nah, jika nanti masih ada kendala, silahkan nanti nomor saya ataupun apa ya kontak saya bisa diberikan ke Kaprodinnya atau Bapak Ibu pengampu masing-masing. Jadi nanti biar tidak ada miskomunikasi aja karena memang saya sendiri juga mengalami wah iki anak-anak yang lain sudah selesai, kami baru mulai. Nah, ini yang akan jadi masalah. Oke, kami berharap ini bukan menjadi masalah serius lebih lanjut ya. Nanti kita kontak-kontakan aja. Hari ini nanti meet-nya akan saya record, terus kemudian materinya saya share di Spada, begitu linknya. Oke, hari ini saya akan berbagi sekaligus nanti ada segmen ya kecil lah ya. Segmen kecil terutama materi hari ini. Hari ini adalah sebentar, ada ini nih, ada landmark nih dan identitas suatu daerah. Jadi kita akan berbicara lebih detail nanti karena sharing informasi aja ya atau kita discuss aja nggak usah terlalu panjang. Biar efektif, biar teman-teman nggak boring istilahnya, terus saya akan cepet aja. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan adalah, ini sudah saya record, sudah saya up juga materinya, landmark dan identitas suatu daerah. Sebenarnya sih ini untuk mata kuliah, kalau saya sih ya, kewarganegaraan, tapi konteksnya adalah konteks komunikasi. Nah, landmark sendiri merupakan tempat ikonik dengan ciri khas tertentu. Tentunya teman-teman yang ada di Indonesia ini, di seluruh kota yang teman-teman diami ini mempunyai landmark atau ciri khas kota atau suatu tanda khusus, suatu bentuk khusus, suatu landscape khusus yang itu mencirikan suatu kota atau tempat teman-teman tinggal. Nah, landmark sendiri bisa berupa eh, bangunan yang dibuat oleh manusia seperti gedung, patung dan sebagainya atau eh, bangunan atau bukan bangunan tetapi eh, bentuk-bentuk khusus yang itu memang punya alam seperti danau, lembah, gunung, bukit dan sebagainya. Oke, saya akan cepat aja ini nanti materinya sudah lengkap sebenarnya. Nanti saya share sampai lupa ini kita pertemuan ke berapa. Oke,
Contohnya ini hierarki satu wilayah. Jadi teman-teman kalau ke Ponorogo nanti akan memasuki satu gerbang utama, yaitu gerbangnya Ponorogo itu ada Riok yang utama. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam Ponorogo sendiri, nanti akan terlihat Ponorogo itu mempunyai selain Riok itu mempunyai ini dan ini. Nah, di dalam Riok itu sendiri ada tokoh-tokohnya. Nah, tokoh-tokohnya ini tersebar di seluruh bagian atau sudut kota itu sebenarnya itu. Ada lagi identitas seperti penanda suatu tempat yang spesifik seperti harimau, seperti gerbang dengan wujud yang ya mungkin hanya burung merak kecil. Nah, seperti itu. Oh, ada yang di beberapa kota hewan. Nah, mungkin ada gambar gajah atau patung gajah kecil seperti itu. Atau senjata khas daerah yang dijadikan tugu. Nah, seperti itu. Seperti punyanya Jawa Barat itu. Sebagai apa? Ya, ini fungsinya sebagai penunjuk arah salah satunya. Oke, saya akan cepat aja membentuk skyline. Membentuk skyline ini adalah membentuk bentang alam ya istilahnya, bentuk pemandangan. Oke. Nah, contoh landmarknya ya kalau teman-teman ada di Jakarta, lah ini contohnya yang paling fenomenal ya Monas, ini seperti itu. Ada Gedung Sate Bandung, kemudian ada Candi Borobudur Magelang yang baru-baru saja atau tidak terlalu lama ini ada Simpang 5 Gumul Kediri, tetapi Gumul Kediri ini tempatnya ada di pertengahan nih, pertengahan 5 titik nih, antara Pare, Kediri, Pelosok Kadek, Pelosok Klaten, Pasantren, dan Menang, tepatnya di daerah Desa Tugurejo. Nah, Ponorogo sendiri ya, ini yang saya katakan tadi mempunyai hierarkinya, yaitu yang ketika masuk yang pertama munculnya adalah gerbang Riok, tetapi ketika masuk ke kota Ponorogo sendiri, teman-teman akan melihat nih ada beberapa bangunan-bangunan ikonik yang bagi warga Ponorogo sendiri menjadi landmark seperti patung macan, di belakangnya ada Klono Siwandon yang memegang pecutnya itu, terus di belakangnya lagi ada Dewi Songgolangit, plus gedung dengan lantai 8 yang merupakan gedung tertinggi di tempat kami ya satu-satunya ya ini ya. Karena apa ya istilahnya sebagai gedung pemerintahan juga terpadu di sini. Baik, teman-teman nanti untuk pertemuan ini assignment-nya cukup singkat aja. Jadi teman-teman foto atau apa ya istilahnya unggah tempatmu yang mempunyai landmark, sertakan cerita juga di baliknya. Apa aja yang menarik di apa ya istilahnya di balik landmark ini? Apakah ada cerita unik? Apakah ada mitos-mitos yang spesifik yang mendukung dari landmark tersebut. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Saya berharap materi ini bisa menjadi sebuah wacana baru, sebuah pengalaman baru untuk teman-teman ketika nanti berkunjung ke suatu tempat atau melihat suatu tempat ini menjadi suatu kebanggaan sendiri, suatu identitas sendiri begitu. Oke, teman-teman, kiranya itu saya sampai lupa. Kita sampai ke binekaan berapa ya? Saya belum ngecek sampai ke sepadanya. Teman-teman untuk mengakses sepada ada kendala nggak? Kita Kalau dari saya tidak ada, Pak. Saya, Januaria? Pak, ada, Pak. Saya tidak juga, Bapak. Tidak ya, karena di tempat saya sendiri ketika mengakses sepada itu ada kendala, jadi saya harus buka website baru, tidak bisa lewat Kampus Merdeka, Kemdikbud apa ya istilahnya itu enggak bisa. Jadi Kemdikbud.go.id itu enggak bisa, tetapi harus lewat Sepada Dikti sendiri. Jadi link sendiri Sepada Dikti.id begitu. Pak, halo Pak. Saya ada kendala Pak, buka Sepada. Jadi beberapa assignment kemarin sama yang presensi itu Pak, banyak yang kelewat gitu Pak jadinya. Itu bagaimana Pak? Oke, nanti akan saya buka lagi. Hari ini kita akan rapikan lagi. Terus teman-teman nanti jadi ngisinya tidak apa ya sehari satu materi ya, besok materi lagi beda lagi. Banyak yang kelewat saya
Saya lihat juga banyak yang kelewat, nanti kita notif deh kalau gitu. Jadi teman-teman yang saya bukakan kemarin ternyata juga hanya 1, 2 yang ngisi begitu. Oke, nanti bisa mention, bisa notif, "Pak, saya kelewat di tanggal ini nih, untuk materi ini," nanti saya bukakan, gitu. Begitu, apakah ada kendala? Teman-teman untuk yang apa ya istilahnya, submit, bukan submit, tetapi untuk pencairan kemarin, untuk pencairan uang saku teman-teman, itu syaratnya apa wae, Sa? Nggak tahu sih Pak syaratnya apa Pak. Cuma katanya kalau yang termin ke-1 itu Pak, dengan total 2,1 itu sepertinya sih semuanya udah cair Pak. Syaratnya itu kalau nggak salah ya dari PT tujuannya, berarti kan dari UMPO-nya sendiri memberikan surat keterangan aktif bagi mahasiswanya. Nah itu udah pada cair Pak semuanya. Cuma untuk termin kedua ini beberapa kampus sudah cair, tapi kalau dari UMPO kayaknya mungkin teman-teman yang lain juga sama. Untuk termin 2 ini sisa uang sakunya itu belum cair Pak. Nah itu nggak tahu kenapa. Dan juga kan katanya ada bantuan UKT Pak sebesar 2,4 ini juga nggak tahu Pak, belum cair itu. Oke, Itu sih oke. Pak. Ya, berarti sama kendalanya dengan saya. Artinya di saya sendiri untuk pencairannya hanya 1 kali. Artinya saya juga hanya mengalami atau pencairan untuk HR untuk yang pendampingnya ini hanya sekali. Oke, berarti itu nanti khusus untuk apa ya istilahnya seluruh teman-teman yang di bawah naungan UMPO tentunya ada kendala. Ya, memang di internal kami sedang ada pergantian ini nih pimpinan khusus untuk yang ngurusi bagian kependidikan, apalagi pendidikan yang eksternal seperti ini. Jadi kalau di kami namanya BPP itu biro apa ya, semacam khusus untuk pendidikan ini, pengajaran sampai ke apa, kampus Merdeka ini yang ngurusi yaitu, nah kebetulan ganti pimpinan, ganti struktural. Jadi mungkin ada apa ya transisi ya. Oke, nanti coba saya komunikasikan dengan bironya begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum saya akhiri? Kalau setahu saya Pak, untuk UKT itu syarat pencairannya tiap pertemuan modul Nusantara harus ada tugas Pak. Jadi di setiap semua pertemuannya harus ada, kita harus memasukkan Assignment. satu tugas ya. Oke, siap. Kalau gitu kita cek deh nanti kalau memang setiap apa ya kita meet, kita ketemuan meskipun nggak meet, memang harus ada assignment. Oke, nanti akan saya masukkan deh kalau gitu untuk assignment-nya. Oke, apakah ada lagi? Iya Pak. Kemarin sih itu sih Pak salah satu syaratnya. Cuma kurang tahunya tuh apakah setiap pertemuan itu harus mengisi assignment atau kan ada Pak kayak tugas refleksinya itu berapa, terus tugas ini ada berapa, ada syarat-syaratnya gitu. Untuk cara UKT itu pokoknya refleksi harus ada berapa tugas, nah itu harus dikerjain. Itu sih Pak, kalau nggak salah kayak gitu sih Pak. Kalau manual yang saya baca itu apa ya istilahnya minimal sekitar kalau tidak salah 70% dari tugas, artinya seperti kebinekaan ada 14 mungkin ya, jadi sekitar 10 itu memang harus ada penugasan seperti itu. Nah kebetulan memang kami lagi banyak apa ya pergantian struktural, jadi mungkin agak terhambat di sini. Saya mohon maaf, nanti coba saya rapikan lagi, nanti kita akan usahakan ada assignment-nya masing-masing deh. Meskipun assignment-nya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berat istilahnya, tetapi saya berusaha untuk assignment-nya ini bisa dikerjakan oleh teman-teman semacam ya saya pikirkan teman-teman sudah punya stok nih kira-kira atau yang paling mudah yang teman-teman kerjakan tetapi masih dalam batas ataupun masih dalam cakupan materinya begitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Saya Pak, berarti untuk yang kan setiap pertemuan harus ada tugas Pak.
kemudian yang pertemuan sebelum-sebelumnya itu akan dibuka lagi? Kemungkinan kok saya buka lagi deh kalau memang modelnya seperti itu, kita buka lagi. Terus saya akan usahakan, ya meskipun teman-teman hanya merespon teks ya, tidak sampai submit, itu ada model segmennya, jadi ada refleksinya begitu. Kalau seperti itu bagaimana? Saya coba dulu cek di sistemnya Spada deh kalau gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Desa, Januaria Kartika, teman-teman yang Jadi dari... saya tidak, Pak. Oke, teman-teman yang ada di sini, bagaimana kondisinya di luar Jawa? Aman Alhamdulillah. semuanya? Ya, aman, Pak. Oke, sehat semuanya toh? Iya, Pak, sehat. Oke, ya itu dulu yang bisa sampaikan. Coba saya akan cek di Spadanya, terus kemudian saya usahakan ada segmen-segmennya di Spada Dikti begitu. Oke, kita akhiri sekian ya. Saya off record dulu. Iya. Kita ada yang ditanyakan? Untuk absennya akan dibuka lagi, Pak? Iya, pastilah ya. Ketika saya update di Spada Dikti nanti saya buka juga absennya, link absen dan sebagainya akan dibuka lagi. Gitu. Ya, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti setelah ini saya up di link YouTube, saya akan cek lagi di Spada Diktinya, saya akan benahi lagi di Spada Diktinya. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah join hari ini, tidak usah lama-lama, tetapi kita efektifkan nanti di Spada Diktinya. Oke, terima kasih. Kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.